Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Hibbi fillahi azzanallahu wa iyyakum. Nasallallahu azza wa jalla an yarzuqana ilman nafi'ah wa amala bihi wa an yusaddida umurana wa an yuwaffiqana li ta'atihi innahu qadirun maulah. Baik, kita lanjutkan pelajaran nahwu dengan kitab Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Kita terakhir sudah belajar tentang apa? La nafiyah lil jins. Kita baca bab la nafiyah lil jins, baru kita melanjutkan materi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu la, bab tentang la. I'lam, ketahuilah, anna la, bahwasanya la tansibun nakirati bighairi tanwin, menasabkan isim nakirah tanpa tanwin. Tapi di buku lain disebut apa? Isim mabni ala al-fathi. Idza basyaratin nakirah, jika la bertemu langsung dengan isim nakirah tersebut. Walam tatakarrar la, dan la tidak berulang. Nahwu seperti la rajula fid dari, tidak ada orang laki-laki di rumah. Kalau diuraikan la sebagai apa? La huruf nafiyah lil jins, rajula sebagai isim la, fid dari khobar jar majrur sebagai khobarnya la. Maka fa'il lam tubashirha, apabila la tidak bertemu langsung dengan isim nakirah, wajib ar-raf'u, maka isim tersebut wajib rafa'. Wa wajaba tikraru la, dan wajib pula mengulang huruf la. Nahwu, contohnya la fid dari rajulun wala imra'atun, tidak ada laki-laki dan juga tidak ada perempuan di rumah. Kalau ditaruh di depan maka boleh la rajula fid dari, wala imra'ata fid, la rajula wala imra'ata fid dar, atau la rajula wa imra'ata fid dar. Wa in takarrarat la, apabila la berulang, jaza i'maluha wa ilgha'uha, maka boleh memfungsikannya atau tidak memfungsikannya. Apa fungsinya la tadi? Menasabkan isimnya. Boleh menasabkan isim, boleh juga tidak menasabkan isim.
Fa in syi'ta, jika engkau mau, qulta, engkau bisa mengatakan, la rajula fid dari wa la imra'ata. Nah, wa in syi'ta, dan jika engkau ingin, qulta, engkau bisa mengatakan, la rajulun fid dari wa la imra'atun. Nah, di situ di awal la rajula berarti la di sini apa, berfungsi. Di bawah la rajulun berarti la-nya tidak berfungsi. Nah, baik, kelas itu pembahasan kemarin. Perlu dibaca berkali-kali dan direnungi. Kemudian kita juga udah bahas apa? Munada udah juga ya. Nah, babul munada, bab tentang munada. Al-munada khamsatu anwa. Munada itu ada 5 macam. Al-mufradul alam, yang pertama mufrad alam, wan nakiratul maqsudah, isim nakirah yang maksudah. Apa maksudnya maksudah kemarin? Tertuju. Nah, dimaksudkan orangnya ada. Wan nakiratu ghairul maksudah, dan isim nakirah ghairul maksudah. Apa maksudnya? Nah, isim nakirah, nah, umum, siapa saja. Udah kemarin ya. Wal mudhafu, dan mudhaf. Yang keberapa ini? Keempat. Wal musyabbahu bil mudhaf, dan yang serupa dengan mudhaf. Baik, pertanyaannya kita lanjutkan dulu. Fa ammal mufradul alam wan nakiratul maqsudah fayubnayani 'ala dhanni, maka dimabnikan 'ala dhammah min ghairi tanwin, tanpa tanwin. Nahwu, contohnya ya Zaidu. Ya, ini Zaidu apa? Mufrad alam, nama tunggal. Tunggal maksudnya apa? Satu kata, bukan nama yang terdiri 2 kata. Contohnya apa saja? Ya Zaidu, terus ya Aliyu, terus ya Muhammadu, terus ya Khalidu. Nah, namanya terdiri dari 1 kata. Bagaimana dengan harokatnya? Dhammah, tidak tanwin. Nah, mabni ala dhammi, tidak tanwin. Kemudian wa ya rajulu. Nah, rajulu di sini apa? Nakirah maksudah. Apa maksud nakirah maksudah? Ada laki-laki di situ. Nah, kita panggil ya rajulu. Nah, kemudian kalau ada anak laki-laki berarti ya waladu. Ada santri berarti ya talibu. Nah, orangnya ada di situ. Nah, kalau nakirah maksudah, artinya yang dimaksud 1 orang. Nah, maksud itu yang dimaksud. Wa thalathatul baqiyatu, dan 3 jenis yang lain. Apa saja itu? Nakirah ghairu maksudah, al-mudhaf, musyabbah bil mudhaf, mansubatun, maka dinasabkan, la ghairu, bukan yang lain. Nah, jadi kita langsung contoh dulu. Nahwu ya rajulan, wahai laki-laki.
Apa bedanya dengan ya rojulu dan ya rojulan? Ya rojulu yang dipanggil ada, tertuju. Kalau ya rojulan, wahai laki-laki siapa saja. Nah, antum punya banyak laki-laki, saya butuh satu orang untuk angkat meja. Ya rojulan sa'idni linaqlil maktab, bantu saya untuk angkat meja, satu orang. Nah, siapa saja yang bangkit silakan. Nah, biasanya kalau disuruh siapa aja, ya ini tunjuk-tunjukkan kamu mana. Padahal harusnya langsung bangkit satu. Nah, ya, tapi kalau cuma ada satu orang, nah, di pojok situnya ya rojul, ya rojulu, kalau ditunjuk satu, ya rojulu. Kalau umum ya rojulan, boleh siapa saja, paham? Nah, kalau ini juga bisa ke perempuan. Nah, ya tilmizatu, berarti yang dipanggil sudah terju. Ya bintu. Nah, tapi kalau ya tilmidatan, wahai santriwati, wahai siswi, siapa saja dipanggil boleh kan? Paham? Berarti nakirah ghairu maksudah, nakirah yang tidak tertuju. Nah, yang kedua, naqra wa ya abdallah, wahai abdullah, wahai abdallah. Nah, ini apa jenisnya? Mudhaf, nama, baik nama maupun bukan nama, susunan idhofah. Abdun dan Allah, Abdullah. Abdullah baca ya abdallah, harakatnya gimana? Fathah. Baik. Mansub, tandanya apa? Fathah. Contoh lain, ya Abdul Aziz. Terus ya Rasulullah, ya Aba Hurairah, ya Aba Bakrin, wahai Ibu Maryam, ya Umma Maryam, ya Rabbal Alamin. Nah, ibu doa kadang ya Rabbal Alamin, bukan ya Rabbul Alamin. Kenapa? Mudhaf. Yang ketiga, ya tali'an jabalan, wa ya tali'an jabalan, wahai orang yang mendaki gunung. Mana munadanya? Mana yang disebut munada di sini? Tali'an. Nah, tali'an ini dia nakirah, bukan alam. Nah, tapi karena punya kemiripan dengan idhofah, yaitu kaitannya dengan kata setelahnya jabal, wahai orang yang mendaki gunung. Ya. Jadi punya makmul. Sin jabalan karena dia maf'ul dari tali'an. Mirip seperti apa? Idhofah secara makna. Maka di sini apa i'rabnya? Nasab. Contoh lagi apa? Ya asyiqan Mustafa. Hafal itu. Ayo sendiri. Nah, tapi apalagi ya rojian rahmatullah, wahai orang yang mengharap rahmat Allah. Ya taliban apa? Ya taliban, itu nih sifat mausuf, bukan mirip mudhofah. Harus seperti misalkan maf'ul bih, ya taliban ilman. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Jadi ada berapa munada? 5. Terbagi menjadi 2. Yang 2 terbagi menjadi 2. 1, i'rabnya apa? Mabni ala dhammi, apa saja? Mufrad alam dan nakirah maksudah. Yang kedua jenisnya mansub.
Nah, mansub apa saja? Nakirah ghairu maqsudah, mudhaf, syabbah bil mudhaf. Nah, kita masuk bab baru. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya berangkat ke masjid. Bahasa Arabnya Adhabu ilal masjidi. Nah, lagi saya duduk di teras. Ajlisu fil di teras, fil fina atau di taman. Di taman apa? Fil hadiqah. Nah, kemudian saya membaca Al-Quran. Aqra'u Al-Quran berkali-kali. Marratun. Aqra'ul Qur'ana marratin. Baik. Baca kitab, bacalah pelajaran. Bahasa Arabnya Iqra'id darsa. Nah, kemudian saya kemarin pergi ke rumah sakit. Zahabtu ilal mustasfa amsi. Kemarin saya pergi ke rumah sakit. Dan seterusnya. Kita baca adhabu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Kalau ditanya untuk apa, maka bisa kita jawab li sholatil maghrib. Li sholatil maghrib. Untuk apa? Untuk salat maghrib. Ajlisu fil hadiqah. Ajlisu fil hadiqah. Saya duduk di taman. Untuk apa? Limadha? Lir rohati. Untuk apa? Istirahat. Nah. Aqra'ul Qur'ana marratin. Nah, aku membaca Al-Quran berkali-kali. Untuk apa? Untuk menghafalnya. Lihifzihi. Baca lihifzihi. Nah, lihifzihi. Untuk membacanya. Iqra'id darsa. Iqra'id darsa. Apa artinya? Bacalah pelajaran. Untuk apa? Memahaminya. Li fahmihi. Baca li fahmihi. Untuk memahaminya. Nah, dhahabtu ilal mustashfa amsi. Aku pergi ke rumah sakit kemarin. Untuk apa? Untuk menjenguk. Li ziyaratil mauridi. Untuk menjenguk pasien orang sakit. Nah, sudah? Kita baca dari awal. Adhabu ilal masjidi li salatil maghrib.
Ajlisu fil hadiqati lirrahati. Aqra'ul Qur'ana marratin lihifdhihi. Iqra'id darsa lifahmihi. Dhahabtu ilal mustasfa amsi li ziyaratil maridi. Nah, ini jadi yang biru ini apa alasan untuk menjawab pertanyaan apa? Limadza. Nah, mengapa? Selain dengan jawaban seperti ini, kita bisa dengan cara menjawabnya dengan yang lain. Li sholatil maghrib, kita bisa hilangkan huruf jarnya li menjadi sholatal maghribi. Nah, apa yang dihilangkan? Lamnya li, kemudian sholah menjadi harakatnya apa? Fathah. Paham? Nah, ajlisu fil hadiqati lirrahati juga bisa menjadi baca dari awal. Rohatan. Saya duduk di taman. Kenapa? Untuk istirahat. Sama. Aqra'ul Qur'ana marratin lihifdhihi menjadi gimana? Hifdzan lahu untuk menghafalnya. Apa yang menjadi lamnya dihilangkan, kemudian hifdznya jadi nasab. Aqra'id darsa li fahmihi menjadi iqra'id fahman lahu. Nah, dhahabtu ilal mustasfa amsi li ziyaratil maridi menjadi ziyaratal maridi. Nah, Halas. Jadi untuk pertanyaan limadza atas semua pekerjaan bisa menjawab dengan lam ini lam ta'lil atau bukan lam untuk tujuan li sholatil maghribi atau tanpa lam jadi sholatal maghribi. Paham? Dan yang ini disebut dengan nasab kan? Ini yang kita pelajari kita, nasab sahih. Nah, ini disebut dengan maf'ul, bukan maf'ul bih, tapi maf'ul li ajlihi atau maf'ul lahu atau laf'ul min ajlihi atau kadang maf'ul minhu. Beda istilah, maksudnya sama. Maf'ul lah atau maf'ul li ajli, maf'ul minhu atau maf'ul min ajlihi. Ini sebut apa? Maf'ul li ajli. Coba simpulkan, maf'ul li ajli adalah isim mansub yang menjelaskan sebab atau tujuan sebuah pekerjaan. Udah paham? Sesimpel itu. Nah, menggunakan apa ini? Masdar. Kita gunakan masdar. Pakai masdar. Bisa dilihat di kitabnya juga. Kenapa kamu lari? Khaufan minal asad, takut sama singa. Nah, atau khaufan min jurik, takut sama jurik. Padahal juriknya juga lari.
Kenapa nafasmu terengah-engah? Ghadaban, karena marah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Mas, tokonya masih panjang. Atau nambah bab? Itu gak apa-apa, mau disambungkan lewat hifdzuhu juga boleh. Sebenarnya nanti di bab terakhir tentang isim yang dijarkan itu ada dua sebab. Satu huruf jar, dua idhofah. Dan idhofah itu sejatinya adalah ada huruf jar di sana. Sebab entah itu min, entah itu lam. Di hifdzuhu maksudnya hifdzun lahu. Nah, contoh khotamu hadidin, cincin besi, berarti khotam min hadid aslinya. Nah, qalamul ustad, berarti qalamun lil ustad, lil, jadi sebenarnya. Jadi boleh kita munculkan huruf jarnya jadi jar majrur, boleh kita hilangkan menjadi idhofah. Salamana. Kembali lagi, yang dipakai untuk maf'ul li ajli adalah apa, mas? Masdar. Nah, bukan ba'dar. Masdar. Masdar itu urutan dalam tasrif berurutan nomor berapa? 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan masdar. Jadi penggunaan masdar dalam maf'ul sudah berapa? 1 untuk maf'ul li ajli. Yang kemarin untuk apa lagi? Maf'ul mutlaq. Nah. Jadi maf'ul ada berapa? Ada 5. Maf'ul bi, maf'ul li ajli, maf'ul fi itu dzaraf. Nah, terus maf'ul mutlaq. Yang kelima insyaallah pertemuan berikutnya maf'ul ma'ah. Jadi kalau jawab ini kedudukannya apa? Maf'ul. Ini sendiri, maf'ul apa maksudnya? Jelaskan. Maf'ul itu ada 5. Barakallahu fikum. Baik, cukup. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.